sarapan, udah pada semangat, berarti siap untuk memulai pembelajaran dong? Siap. Pada yakin semua ya? Yakin. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu mau memeriksa kuku. Nah, sekarang hari apa? Hari Sabtu. Sudah jadwalnya untuk pemeriksaan kuku ya? Bagi kukunya yang panjang nanti Ibu kasih hukuman. Coba tangannya dimajukan ke depan, kita periksa kukunya satu persatu. Nah, Erindi kukunya panjang, Askia. Oke, silahkan maju ke depan, kita kasih hukuman. Ayo maju. Mau dikasih hukuman apa nih? Mau nyanyi? Sebelum memulai pembelajaran kita kasih semangat dulu ya, pemanasan dulu. Mau nyanyi apa? Mau nyanyi lagu wajib boleh? Mau? Ya udah, nyanyi apa? Nyanyi 17 Agustus mau? Hafal? Hafal atau tidak? Terus mau nyanyi apa? Ya udah, coba nyanyi 17 Agustus. Nanti kalau nggak bisa nanti dibantu sama teman-teman yang lain. Apa nggak? Insya Allah. Ya udah, coba 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia membela negara Indonesia. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Oke, kasih semangatnya ya. Kalau Ibu bilang kasih semangat untuk teman-temannya harus bilang gini ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, kasih semangatnya. Silakan duduk kembali. Besok kukunya harus sudah dipotong ya. Iya, Bu. Karena penting untuk kita dalam menjaga kebersihan. Baiklah, sebelum tadi udah semangat ya mau mengikuti pembelajaran, sebelum kita mulai pembelajarannya, ada lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa nih yang mau memimpin doa pada kesempatan kali ini? Ya, Bu. Oke, silakan, semangat yang bagus. Silakan Erindi, pimpin doanya bersama teman-teman. Oke? Siap, gerak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kami ilmu pengetahuan dan ilahhi pengertian yang baik. Amin. Oke, udah pada semangat semua, udah baca doa. Sekarang udah siap untuk memulai pembelajaran? Siap, Bu. Persiapannya udah nggak nih? Bukunya udah dikeluarin belum? Udah. Pena pensilnya gimana? Udah. Oke, udah semua ya? Udah. Ibu akan memberikan absen terlebih dahulu. Siapa yang kira-kira hari ini nggak hadir? Udah ada, Bu. Hadir semua? Hadir. Oke, yang pertama Askia. Hadir, Bu. Yang kedua Dea. Hadir, Bu. Destri. Hadir, Bu. Erindi. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya, nggak ada yang sakit? Nah, Alhamdulillah. Baik, kita akan memulai materi tentang tema 1, yaitu lingkungan. Pembelajaran 1 tentang memahami Sumpah Pemuda, atau tentang mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Nah, sebelum memasuki materi, ada yang tahu bunyi dari Sumpah Pemuda? Tidak.
Tidak ada yang tahu bunyi dari Sumpah Pemuda. Kalau ada yang tahu, Ibu kasih nilai 100 loh, nilai tambahan. Nggak apa-apa kalau nanti misalnya ada yang lupa sedikit-sedikit, nanti Ibu bantu. Ada yang tahu? Oke, Ibu coba bacakan Sumpah Pemuda. Nanti kalian hafal selama 5 menit. Kalau sudah dihafal, maju ke depan. Siapa yang bisa menghafal dan maju ke depan, nanti Ibu kasih nilai tambahan 100 dari pembelajaran hari ini. Sumpah Pemuda itu berbunyi, Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bangsa persatuan bahasa Indonesia. Bisa? Bisa, Bu. Coba dulu. Kita sama-sama ya. Nanti kalau udah hafal, satu orang maju ke depan, Ibu tambah nilai. Oke. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, siapa yang kira-kira udah hafal? Bisa maju ke depan, siapa? Cepatlah. Baiklah, tadi jangan berebut-rebut dong. Ibu mau Askia yang mulai duluan. Silahkan Askia, berdiri di tempatnya. Oke, bacakan Sumpah Pemudanya ya. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, berikan tepuk salut kepada Askia. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih Askia. Silahkan duduk. Satu orang lagi lah ya. Siapa nih yang mau memberikan pemahamannya atau mau membacakan Sumpah Pemuda? Oke, silahkan kepada Destri. Oke, silahkan. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, berikan tepuk salut kepada Destri. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Berarti udah pada tahu ya Sumpah Pemuda itu apa? Udah dibacakan juga oleh perwakilan dua temannya tadi bahwa Sumpah Pemuda itu tentang apa? Siapa yang bisa memahami makna dari Sumpah Pemuda itu? Ayo, silahkan yang mau mencoba menyampaikan pendapatnya tentang Sumpah Pemuda. Ada yang mau? Nggak ada? Enggak. Kok nggak ada sih? Nah, di dalam bunyi Sumpah Pemuda itu terdapat nilai, yaitu nilai persatuan dan kesatuan. Mengapa seperti itu? Oke, tadi tentang makna persatuan dan kesatuan ya. Nah, kalian semua tahu kan, kita ini harus mementingkan kepentingan umum terlebih dahulu, baru kepentingan kita sendiri.
Karena apa? Karena kita ini hidup dalam lingkungan masyarakat. Seperti itu. Nah, dalam lingkungan masyarakat ini pastilah kita terdapat banyak perbedaan. Contoh perbedaan kita apa aja? Perbedaan dari segi agama. Kemudian apa lagi? Ayo, ada yang tahu? Perbedaan kita dalam segi apa? Rambut. Oke, dalam bentuk fisik. Kemudian ada apa lagi? Dalam bentuk dalam bentuk sosial dan budaya. Ada lagi perbedaan kita? Ada yang mau jawab? Suku. Oke, suku bangsa. Kemudian ada lagi? Oke, tadi sudah dijawab ya. Kita itu perbedaannya dalam segi bentuk fisik kata Dea tadi. Kemudian ada dari bentuk sosial budaya kata Riti. Kemudian suku bangsa. Nah, yang paling dominan atau yang paling sering kita temui itu perbedaan kita dalam agama. Ya kan? Iya. Agama di Indonesia ada yang tahu agama apa aja? Agama Islam. Oke, kemudian Kristen. Buddha. ya, terus Kristen. lanjut. Hindu. Hindu, oke. Konghucu. Konghucu. Oke. Agama di Indonesia itu ada 6 ya. Yang pertama itu Islam. Yang kedua itu Kristen. Kristen ini terbagi 2. Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Kemudian ada Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, dalam perbedaan itu tentunya kita tidak mudah dalam hidup bersama-sama. Tentunya ada perpecahan nantinya di antara masyarakat kita. Nah, sebagai salah satu warga yang baik dalam kegiatan persatuan-persatuan ini, apa yang kita lakukan jika misalnya saudara kita yang Kristen itu terkena bencana atau mereka mengalami kesulitan? Apa yang kita harus lakukan sebagai sesama? Membantu bencana alam. Oke, Dea yang menjawab tadi. Berikan tepuk salut kepada Dea. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Nah, kalau kita tidak mau membantu tetangga kita, berarti kita belum mengamalkan nilai persatuan dan kesatuan. Maka dari itu, penting untuk mengenal nilai apa saja yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Baik. Selain yang disebutkan oleh temannya Dea tadi, kalau orang yang walaupun berbeda dengan kita mengalami kesusahan, maka kita harus membantu. Nilai-nilai Sumpah Pemuda apa saja lagi yang ada dalam lingkungan kita? Contohnya, salah satu contohnya bisa diberikan. Siapa yang mau memberikan? Silahkan, Askia. Menghormati keberagaman suku bangsa. Oke, karena tadi kita berbeda-beda agama, jadi kita harus menghormati keberagaman Suku bangsa. Berikan tepuk salut kepada Askia. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Wah, di sini nilainya seri semua ya. Nanti kalau seri semua, semuanya dapat reward dong dari Ibu. Jadi tetap semangat mengikuti pembelajaran, oke? Nah, tadi jika hal-hal yang telah kalian katakan tadi seperti membantu sesama teman, menghormati keberagaman suku bangsa, kita harus saling toleransi walaupun kita berbeda agama. Nah, kemudian menghargai pendapat teman, itu juga sangat penting. Paham maksudnya? Paham. Menghargai pendapat teman itu paham? Nah, kemudian lagi Ibu lihat, setiap hari Senin itu kalian pasti sering bercerita dalam mengikuti upacara. Sebenarnya itu termasuk contoh menghormati nilai Sumpah Pemuda atau tidak? Tidak. Nah, kalau sudah tahu, kenapa dilakukan? Jadi, setiap hari Senin itu sebaiknya kita harus mengikuti upacara dengan Baik. Kita harus mengikuti upacara dengan baik secara hikmat, karena
Dengan itu berarti kita menghormati para pahlawan yang telah berjuang untuk kita. Oke. Kemudian nilai Sumpah Pemuda lainnya yaitu bekerja sama dalam hal kebaikan. Jangan sebaliknya bekerja sama dalam hal keburukan. Karena contohnya bisa seperti mengerjakan kelompok gitu ya. Kemudian menjalin persahabatan dan menjauhi permusuhan. Kita nggak boleh saling membenci antara sesama teman. Jadi dalam kegiatan bermain sehari-hari kalian itu harus saling berteman walaupun temannya salah, diingatkan, jangan dimarahi, dinasehati, paham? Baik, mungkin hanya itu materinya. Ada yang ingin bertanya tentang materi tersebut? Tidak, Bu. Bagaimana? Sudah siap semua atau masih belum siap? Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Kalau sudah, itu tadi nggak boleh ada yang sama ya jawabannya dengan teman yang lain. Iya, Bu. Kalau sudah, Ibu minta kalian bacakan jawabannya ke depan. Lalu teman yang lain kalau ada yang ingin memberikan komentar atau berbeda, silahkan dikomentari ya. Saya, Bu. Siapa yang mau? Saya, Bu. Saya, Bu. Kalian tidak mau, Destri atau Askia? Oke, silakan kepada Askia terlebih dahulu. Ya, silakan, tidak apa-apa Askia, baca saja. Soal yang pertama, apa jawabannya? Besarkan suaranya Askia. Oke, kenapa dalam persatuan kita tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi? Dikarenakan kita harus apa jawabannya Askia? Oke, kita harus mementingkan kepentingan orang lain. Oke, terima kasih Askia. Bagaimana? Apakah ada perbedaan antara jawaban Askia dan yang lainnya? Kalau ada yang ingin menambahkan, silahkan. Oke, silahkan Destri. Jawab, besarkan suaranya. Karena kita tidak boleh mementingkan diri kita harus mementingkan orang lain juga. Misalnya kita harus mementingkan diri orang lain dan tetangga. Oke, terima kasih. Berikan tepuk salut untuk Askia dan Destri. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Kemudian kita masuk kepada soal yang kedua. Bagaimana cara kamu dalam menjaga toleransi, sikap persatuan dan kesatuan? Siapa yang mau jawab? Silakan Edindi. Kita harus menghargai sikap persatuan dan kesatuan. Ya, bagaimana caranya? Ada yang ingin membantu Edindi dalam menjawab? Silakan Dea. Silakan, besarkan suaranya. Tadi kita juga udah bahas sebelumnya, karena soal yang Ibu kasih ini adalah soal yang kita bahas tadi, materi yang kita bahas tadi. Askia atau Destri mau jawab? Soal nomor 2. Silakan. Tidak boleh bertengkar, kita harus menjaga kebenaran, kita harus menjaga satu sama lain. Oke, berarti kita harus saling menghargai perbedaan. Itu jawabannya. Terima kasih. Soal nomor 3. Pada saat upacara bendera apa yang harus kita lakukan? Siapa yang mau jawab? Silakan Askia. Silakan Askia. Besarkan suaranya Askia. Apapun isinya jawab aja ya. Apa? Bendera merah putih. Pada saat upacara bendera apa yang harus kita lakukan sebagai Mengikuti upacara dengan tertib. Oke, terima kasih Askia dan Dea. Ada lagi yang ingin menambahkan? Silakan Destri.
Tidak boleh bertengkar dan berbicara. Oke, terima kasih. Soal nomor 4, dengan adanya kebersamaan maka kita akan memperoleh. Siapa yang ingin menjawab? Akan memperoleh persaudaraan. Angkat tangannya deh ya. Silakan ya Dinti. Persaudaraan yang bagus. Oke, terima kasih. Beri aplaus. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Soal nomor 5, apa yang harus dilakukan pada saat adanya pertengkaran? Oke, nilainya udah seri semua nih ya. Jadi ibu tunjuk aja ya. Silakan kepada Destri. Kalau kita bertengkar dan kita saling kita langsung. Oke, terima kasih kepada Desti. Nah, berarti tadi sudah dijawab. Jadi kalian harus memahami ini semua, soal yang ini semua merupakan nilai yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh egois, kita tidak boleh mementingkan kepentingan diri Sendiri. Jadi kita harus menghargai dalam setiap Persaudaraan. perbedaan. Kita harus saling menghargai dalam setiap perbedaan. Tadi perbedaannya ada apa saja? Perbedaan dalam bentuk agama, kemudian ya dalam bentuk suku, bangsa, ya seperti itu. Kemudian kalau kita ingin menghargai jasa para pahlawan, kita harus mengikuti upacara bendera dengan hikmat, dengan tertib, dengan baik. Nah, dengan adanya nantinya, jika dengan adanya kebersamaan, maka kita akan memperoleh rasa persaudaraan, sikap saling menghargai, dan adanya toleransi. Maka, jika adanya pertengkaran, kita harus mencoba untuk saling berdamai seperti yang dikatakan oleh Destri. Oke, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau memberikan satu ice breaking. Mungkin kalian semua belum hafal, tapi Ibu contohkan ya. Ice breakingnya seperti ini. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Oke, udah apa semua? Udah. Sudah? Udah. Yakin? Yakin. Kalau kita nyanyi sama-sama bisa nggak? Bisa. Kita coba? Ya. Oke. Satu jari, tunggu. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi empat, jadilah kamera cikrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi enam, jadilah merah tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi delapan, jadilah telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung jadi 10, marilah tepuk tangan. Oke. Terima kasih. Terima kasih sudah jadi anak yang baik. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran yang baik. Dan pesan untuk Erindi dan Askia tadi ya, jangan lupa potong kukunya. Oke, karena kebersihan sebagian dari Iman. Oke, pintar sekali. Oke, terima kasih dan berikan tepuk salut untuk kita semua. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Wah, semangat sekali ya. Oke, sebelum kita pulang, Ibu akan memberikan pekerjaan rumah. Apa itu pekerjaan rumah? PR. PR untuk kalian semua. Ini nanti dikerjakan di rumah masing-masing. Jangan lupa ya. Iya, Bu. Karena besok pertemuan selanjutnya akan dikumpulkan. Oke? Paham? Nanti silakan tulis namanya juga ya. Di atas tulis kelasnya, kemudian tanggal kalian mengerjakan. Oke? Paham? Ini boleh dikerjakan sendiri-sendiri, nggak harus berkelompok, boleh juga. Kalau mau dikerjakan sendiri-sendiri silahkan, tanpa harus kelompok ya. Sudah paham? Sudah. Oh ya, sebelum pulang itu dikumpulkan dulu lembar LKS-nya tadi. Sudah ditulis nama ya. Sudah, Bu. Terima kasih. Oke. Karena tadi kita
sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan memberikan berkah untuk kita semua. Jadi, kalian harus bisa mengamalkan nilai-nilai dari Sumpah Pemuda tadi. Nah, sebelum kita selesai, ada yang mau mencoba memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini? Ada yang mau memberikan kesimpulan nggak tentang materi kita hari ini? Tadi kita mempelajari tentang apa? Sumpah Pemuda. Oke, Sumpah Pemuda. Berarti Sumpah Pemuda itu lahir pada kapan? 28 Oktober 1928. Oke, berarti nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda ini apa saja? Oke, jawab saja Askia. Persatuan dan kesatuan. Oke, pintar sekali. Berarti sudah memahami apa yang Ibu ajarkan tadi ya. Kenapa dalam persatuan kita harus saling menghargai perbedaan? Oke, karena kita tidak boleh bertengkar, berarti kita harus saling berdamai. Kenapa dalam upacara bendera kita harus tertib? Besarkan suaranya Desri. Karena kita harus mendengarkannya dan melihatnya. Karena kita harus mendengarkan dan melihatnya. Karena kita juga harus menghargai jasa para Pemuda. Oke, terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Semoga ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Ini tadi yang dapat bintang 5 itu Destri. Jadi hadiahnya Ibu berikan kepada Destri. Silakan diambil Destri. Sama-sama. Silakan pulang.